Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kita mau masuk dalam hadirat Tuhan. Kita mau memulaikan ibadah pada pagi hari ini. Kita mau katakan betapa dahsyat Engkau Tuhan. Saya undang semuanya untuk bangkit berdiri. Betapa dahsyat Engkau Tuhan. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, Pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan.
dalam surga, Bapa yang kami puji, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Pagi hari ini kami datang bersyukur kepadamu Tuhan. Oleh karena anugerah dan kasih-Mu kami masih boleh ada sebagaimana kami ada saat ini. Kami berada di dalam rumah-Mu, kami rindu memuliakan Engkau, mengagungkan, memuji dan membesarkan nama-Mu Tuhan. Dan kami rindu di dalamnya ada lawatan Allah, ada hadirat Allah yang dapat kami rasakan. Oleh sebab itu Tuhan, kami mohon belas kasihan-Mu untuk mengurapi setiap pelayan-pelayan-Mu Tuhan yang mengambil bagian dalam pelayanan pada saat pagi ini. Mulai dari song leader, singer, pemain musik Tuhan, sampai kepada hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biar semua ada di dalam pengurapan daripada kuasa Roh Kudus. Demikian juga buat jemaat yang ada pagi hari ini, Engkau menjamah hati-hati kami semua, sehingga saat kami memberikan pujian kepadamu, benar-benar itu dapat menyenangkan hati daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya di tengah kami hanya ada Roh Kudus yang menguasai ruangan ini, menguasai hati kami, menguasai pikiran kami, dan tidak ada roh yang lain. Karena tempat ini Engkau sudah kuduskan dengan kuasa darah-Mu. Kami berdoa kiranya Tuhan, tolong buat saudara-saudara kami yang masih dalam perjalanan, tibakan mereka di tempat ini bersama kami untuk memuliakan, membesarkan nama Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami serahkan ibadah ini dari permulaan, pertengahan sampai pada akhirnya ke dalam tangan kasih kemurahan Tuhan. Kami buka, kami mulaikan ibadah ini di dalam satu nama yang ajaib dan berkuasa, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Puji Tuhan, pada pagi hari ini Tuhan Yesus sudah menyempatkan kita kembali untuk datang di tempat ini memuji nama Tuhan, bersyukur karena dikasih cuaca yang baik juga di musim hujan ini, kita diberi kesehatan oleh Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini kita mau masuk ke hadirat Tuhan dengan hati bersyukur. Saya undang kita bangkit berdiri kembali, kita mau memuji Dia. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur.
bersyukur memuji Dia, memuji Dia. Beri puji dan hormat, tinggikan namanya. Oh Yesus, Raja segala raja. Puji Tuhan, kalau kita pada pagi hari ini bersyukur, saya rasa kita harus lebih bersemangat lagi. Amin. Kita nyanyikan lagu satu kali lagi. Sambil menunggu, saya undang untuk yang ingin bersaksi maju ke depan. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, memuji Dia, memuji Dia. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, memuji Dia, memuji Dia. Beri puji dan hormat, tinggikan namanya. Oh Yesus, Raja segala raja. Masuk hadiratnya, masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, memuji Dia, memuji Dia. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, memuji Dia, memuji Dia. Beri puji dan hormat, tinggikan namanya. Oh Yesus, Raja segala raja. Yesus, Raja segala raja. Yesus, Raja segala raja. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus Kristus. Saya buka ruang kesaksian. Jika ada yang mau bersaksi. Oke, sambil menunggu kita mau nyanyikan Yesus Kau Kekuatan di Hidupku. Yesus Kau kekuatan di hidupku, takkan gentar langkahku. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh. Kaulah sumber kuatku, lembah yang kelam kan ku lewati, lembah yang kelam kan ku lewati. Sebab Engkau sertaku, dengan imanku ku diselamatkan. Oleh kuasa Yesus ku angkat tanganku, ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat, Allah yang berkuasa, berkuasa selamanya. Yesus Kau kekuatan di hidupku, takkan gentar langkahku.
ada yang mau bersaksi lagi, kita mau siapkan hati kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Untuk kita mau menyiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, di altarnya. Ku bawa hidupku.
Kalau kami ada sampai saat ini Tuhan, itu bukan kuat gagah kami, tapi semua karena anugerah-Mu Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu Tuhan di sepanjang hidup kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami punya Allah yang dahsyat dan luar biasa seperti Engkau Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, manakala kami menghadapi segala macam pergumulan hidup, kami hanya mau datang di bawah kaki-Mu Tuhan. Kami hanya mau datang di altar-Mu Tuhan. Dan Engkau berjanji, kalau kami setia, kami takut akan Engkau Tuhan. Apapun segala pergumulan hidup kami, Engkau akan selesaikan bagi kami. Kami percaya Tuhan, Allah yang kami sembah itu tidak pernah berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Engkau tetap Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Kami semakin melihat betapa dahsyat dan luar biasanya Engkau menjaga melingkupi anak-anak-Mu Tuhan. Engkau buat perbedaan orang-orang yang mengenal Engkau Tuhan dan orang-orang yang tidak mengenal Engkau Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, Engkaulah Allah kami, Engkaulah kekuatan kami Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup kami, kami mempunyai jaminan bahwa Engkau Tuhan Yesus yang setia, yang tidak pernah tidur Tuhan. Engkau tetap menjaga melindungi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Tuhan Engkau masih memberikan kami kesempatan lagi Tuhan untuk kami boleh beribadah di rumah-Mu yang kudus ini. Kami sudah boleh memuji memuliakan Engkau Tuhan. Biarlah kiranya Engkau berkati Tuhan setiap pujian penyembahan yang sudah kami naikkan kepada-Mu Tuhan. Biarlah ini boleh menjadi dupa yang berbau harum di hadapan-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat para pelayan-Mu yang sudah ambil bagian pada pagi hari ini Tuhan. Biarlah kiranya Engkau urapi mereka, Engkau berkati mereka satu persatu Tuhan. Apapun yang menjadi kebutuhan, keperluan mereka Tuhan, Engkau adakan Tuhan. Kami yakin Tuhan, Engkau mau pakai mereka Tuhan lebih dahsyat lagi Tuhan, hanya untuk hormat dan kemuliaan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa buat hamba-Mu yang telah Engkau persiapkan untuk menyampaikan firman-Mu Tuhan. Biarlah kiranya Engkau urapi dia secara khusus Tuhan. Engkau berkati setiap kata, setiap kalimat yang keluar dari bibir mulutnya Tuhan. Biarlah semuanya itu datangnya dari Tuhan. Dan kami umat-Mu yang mendengarnya Tuhan, kami diberkati Tuhan. Biarlah firman-Mu itu Tuhan, bukan kami hanya dengar Tuhan, tapi kami mau lakukan dengan sepenuh hati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau berkati Tuhan. Ibadah ini Tuhan semuanya boleh berjalan hanya seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Ini doa dan ucapan syukur kami Tuhan, yang kami bawa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan. Ya, puji Tuhan. Kita bersyukur buat pagi hari ini kita ada lagi di dalam rumah Tuhan, dan kita akan menikmati kebenaran firman Tuhan. Ya, kita tahu bahwa kita tidak hanya hidup oleh makan dan minum, tapi oleh firman, oleh perkataan Allah yang dapat menghidupkan iman percaya kita, rohani kita, supaya kita tetap bisa kuat menghadapi berbagai macam tantangan di akhir zaman. Puji Tuhan, pada pagi hari ini saya ingin berbicara tentang pertandingan iman. Ya. Hidup kita sebagai orang percaya, kita digambarkan seperti orang yang bertanding, ya. Suka atau tidak suka, kita harus bertanding, saudara-saudara, ya. Karena ada satu oknum, yaitu iblis, yang tidak menghendaki untuk kita menjadi pemenang. Ya. Iblis mau supaya kita satu nasib, ya, di dalam api neraka yang kekal. Karena itu iblis berjuang, dan kita sebagai orang-orang percaya, kita juga harus berjuang. Ya. Kita harus bertanding, ya saudara. Yang gambar yang saya ambil, ini adalah dia seorang pemenang. Ya. Mau tidak mau kita harus berperang, dan kita ingin berusaha untuk mencapai garis akhir, ya, untuk mencapai garis akhir. Dan ketika kita sampai di akhir, kita akan dikenal sebagai apa? Ya, sebagai pemenang atau sebagai pecundang. Ya, nah, mari kita sebagai ayat dasar
Kita akan buka di dalam 1 Timotius pasal yang ke-6 ayat yang ke-12. 1 Timotius pasal yang ke-6 ayat yang ke-12. Ayat itu berkata begini: bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Ya. Nah, saudara-saudara, ada di sana dikatakan bertanding dalam pertandingan iman. Ya, jadi kalau kita melihat orang yang bertanding secara duniawi, secara jasmani, ya, mereka sebelum bertanding mereka mengadakan latihan dengan ketat. Ya, mereka harus jaga badan, mereka harus kalau diisolasi, ya, mereka nggak boleh ketemu dengan yang lain, mereka harus fokus untuk berlatih. Nah, begitu juga di dalam pertandingan iman. Ya. Dalam pertandingan iman ada dua kata yang saya kasih warna kuning di sana. Pertandingan iman yang benar. Ya. Pertandingan iman yang benar. Artinya ada orang yang bertanding tapi nggak benar. Ya. Kita harus bertanding dengan cara yang benar, dengan aturan yang benar, ya, sehingga tidak dikenakan diskualifikasi. Ya. Kita harus ikut aturan. Ya. Nah, saudara-saudara, kita tahu firman Tuhan yang menjadi aturan dalam pertandingan iman kita. Nah, kalau di sana dikatakan rebutlah hidup yang kekal. Ya. Artinya bahwa kita tidak boleh santai, ya. Rebut harus dengan satu usaha, harus dengan kesungguhan hati, sehingga kita bisa meraih, ya, kemenangan yang menjadi impian kita. Ya. Rasul Paulus dia berkata begini di dalam 2 Timotius 4 ayat yang ke-7. Ya. Ayat ini biasanya dikhotbahkan pada waktu kematian. Ya. Dalam 2 Timotius 4 yang ke-7 berkata begini: aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Ya. Biasanya di kedukaan, ya, itu gambaran orang yang sudah mencapai garis akhir. Nah, perkataan Rasul Paulus ini adalah perkataan iman, ya, karena dia sudah berjalan dengan benar, mengikuti aturan dengan bersungguh-sungguh, dengan semangat untuk memberitakan Injil, untuk berjuang, untuk bertanding. Ya, kita tahu Rasul Paulus ketika dia melayani ada begitu banyak tantangan. Ya. Begitu banyak masalah yang dihadapi, baik dari manusia maupun dari berbagai segi yang menghendaki untuk Paulus berhenti memberitakan Injil, ya. Tapi Paulus dia terus berperang, sehingga dengan penuh iman dia berkata, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Ya. Buat kita, saudara, masih tanda tanya besar. Bisakah kita mengakhiri pertandingan dengan baik? Ya. Bisakah kita tetap taat dan setia kepada Tuhan sampai akhir kehidupan kita? Ya. Sampai akhir kehidupan kita. Dan Paulus katakan, aku telah memelihara iman. Ya. Kata ini sekaligus kata iman dan pendorong buat kita. Kita harus memelihara iman sampai akhir kehidupan kita. Ya. Memang, saudara, bukan yang pertama yang menentukan.
tapi langkah terakhir. Tapi bisakah kita di akhir kehidupan kita tetap ada di dalam Tuhan? Di akhir kehidupan kita tetap taat dan setia kepada Tuhan. Ya. Ada seorang penulis, ya, Robert Clinton, dia mengadakan riset, ya, dia meneliti tokoh-tokoh Alkitab, ya, yang diperkirakan kurang lebih 800 orang, ya, tokoh Alkitab. Nah, saudara-saudara, Robert Clinton dia berkata bahwa dari 800 orang yang bisa mengakhiri hidupnya dengan baik, ternyata hanya 30%. Ya, 30%. Jadi Alkitab kita ini lengkap, saudara-saudara. Dia membahas tentang orang yang setia, dia juga membahas orang yang tidak setia. Dia membahas orang benar dan dia juga membahas orang yang tidak benar. Ya. Menurut riset dari Robert Clinton, dia seorang dosen, dia seorang pengajar, penulis. Dia berkata dari kurang lebih 800 orang, hanya 30% yang bisa mengakhiri hidupnya dengan baik. Ya. Berarti cuma berapa orang, saudara? Dari 800 orang, 30%, 240 orang. Dan yang ternyata mengakhiri hidupnya dengan tidak baik, tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, berarti sisanya ada 70% atau 560 orang. Ya. Dan ternyata lebih banyak yang tidak dapat mengakhiri hidupnya dengan baik sesuai dengan firman Tuhan. Ya. Lebih, persentasinya lebih besar. Ya. Nah, saudara-saudara, kalau orang-orang yang sudah dimasukkan di dalam Alkitab sebagai tokoh Alkitab saja, ya, yang tidak bisa mengakhiri dengan baik ada 70%. Ya. Bagaimana dengan kita? Ya. Bagaimana dengan kita? Karena itu pesan Tuhan pada pagi hari ini, bertandinglah dengan iman, ya, dengan benar, dan rebutlah kehidupan yang kekal. Ya. Jadi kita harus punya sasaran. Ya. Paulus pernah bilang, langkahkan kakimu menuju sasaran. Ya. Jadi kita sebagai orang percaya, saudara-saudara, jangan sampai kita lalai. Ya. Kehidupan kekal itu harus direbut. Ya. Oleh iman dan pertolongan Roh Kudus, kita bisa mencapai garis akhir dengan baik. Ya. Nah, ada satu contoh di dalam Hakim-Hakim 16, ya, saudara tahu tentang Hakim-Hakim 16, yaitu tentang pemuda yang gagah perkasa yang bernama Simson. Ya. Dalam Hakim-Hakim 16 ada tokoh besar yang bernama Simson. Ya. Nah, ada hal-hal yang luar biasa yang Tuhan beri kepada Simson, ya, sebagai pemuda yang mempunyai kekuatan yang luar biasa. Ya. Yang pertama ada pada Simson adalah dia mendapat kekuatan yang luar biasa. Kita tahu cerita tentang Simson, ya. Kalau masih belum tahu betul, saudara bisa baca di Kejadian 16. Ya. Simson begitu punya kekuatan yang luar biasa. Ya. Dan kekuatan inilah yang membuat menjadi kebanggaan buat orang Israel. Ya. Simson dia punya kekuatan yang luar biasa, dan
Yang berikutnya bahwa kelihatannya ini habis baterai. Ya, simbol kekuatannya ada di rambut. Betul ya, rambutnya Simpson nggak boleh dipotong. Ya, rambutnya Simpson itu adalah simbol kekuatan dia. Kalau sampai rambutnya dipotong, maka kekuatannya akan hilang. Ya. Nah, kenapa di kepala? Kenapa di rambut? Ya. Orang pasang mahkota itu bukan di kaki, betul? Pasang mahkota itu di kepala sebagai tanda penghargaan. Ya. Oke, habis baterai nih, Fit. Ya, di rambut atau di kepala itu bicara penghargaan. Ya. Allah memberikan kekuatan kepada Simpson supaya Simpson memperoleh penghargaan. Ya. Supaya Simpson menghargai. Ya. Ya, next. Mau nggak mau kita panggil next. Kita sebagai orang-orang percaya kita harus menghargai sesuatu yang Tuhan percayakan kepada kita. Ya, Simpson diberi kekuatan dan lambangnya di rambut, dan itu adalah bicara tentang penghargaan. Ya, nah hal itu adalah merupakan kasih karunia daripada Tuhan yang harus dijaga oleh Simpson. Ya, itu adalah sebuah kepercayaan. Saudara, kalau saudara dikasih talenta sama Tuhan, itu artinya saudara dipercayakan. Ya, talenta itu yang harus dijaga, yang harus dihargai, karena itu adalah merupakan kasih karunia Tuhan. Ya. Saudara dikasih hikmat sama Tuhan, itu adalah kasih karunia, saudara-saudara. Ya. Ada orang yang mungkin dibandingkan dengan yang lain sekolahnya lebih rendah, tetapi dia diberikan hikmat oleh Tuhan yang luar biasa. Dia bisa menyelesaikan segala sesuatunya dengan baik. Ya. Dengan sepertinya begitu mudah dia dapat menyelesaikan. Ya. Itu adalah hikmat dan itu adalah kasih karunia daripada Tuhan, dan itu harus dijaga. Ya. Itu harus dijaga. Saudara bisa bekerja dengan baik. Ya. Saudara dikasih kecerdasan oleh Tuhan. Ya. Saudara dikasih kemampuan oleh Tuhan. Itu adalah kasih karunia Tuhan, saudara-saudara. Dan itu harus dihargai, itu harus dijaga. Nah, karena itu juga yang terjadi pada Simpson. Dia harus menjaga rambutnya, jangan sampai dipotong, jangan sampai jangan sampai dipotong. Ya, tapi sayang, kita tahu ceritanya bahwa akhirnya Simpson gagal menjaga kasih karunia Tuhan. Simpson gagal menghargai kekuatan yang Tuhan berikan kepadanya. Siapa yang menjadi penyebabnya? Ya, Simpson gagal menjaga kasih karunia. Ya, kita bisa baca itu di dalam Hakim-Hakim pasal 16 ayat yang ke-20. Hakim-Hakim 16 ayat yang
20. Ya, sengaja saya ambil bagian-bagian yang penting saja. Saudara nanti di rumah baca di Hakim-Hakim pasal 16. Ya. Dalam ayat yang ke-20 dikatakan, lalu berserulah perempuan itu. Sekarang Simson sudah berada di tangan perempuan. Delila, ya. Namanya Delila, Delila, ya. Simson dia sudah berada di tangan perempuan. Dan perempuan itu berkata, orang Filistin menyergap engkau. Maka terjagalah ia dari tidurnya serta katanya, seperti yang sudah-sudah, aku akan bebas dan akan meronta lepas. Tetapi tidakkah diketahuinya bahwa Tuhan telah meninggalkan dia. Ya. Saudara-saudara, ini yang saya merasa penting saya pesankan kepada semua jemaat Tuhan GPDI Sukadamai. Ya. Tuhan sudah beri kepercayaan kepada kita, Tuhan sudah beri kemampuan kepada kita, Tuhan sudah beri hikmat kepada kita. Ya. Kita harus bisa menjaga, kita harus menghargai kasih karunia Tuhan. Jangan sia-siakan kasih karunia Tuhan. Ya. Simson, dia masih berpikir bahwa pasti Tuhan tolong. Ya. Dia bilang apa? Seperti yang sudah-sudah. Ya. Seperti biasanya ketika menghadapi masalah, Tuhan tolong. Ketika menghadapi tantangan yang berat, Tuhan kasih jalan keluar. Tapi Simson tidak tahu bahwa karena Simson tidak menghargai, karena Simson gagal menjaga kasih karunia Allah, ya, dia tidak bisa memperoleh kekuatan seperti yang semula. Ya. Kekuatannya sudah berbeda ketika dia tidak bisa menjaga kasih karunia Allah. Ya. Saudara-saudara, orang bisa sukses secara materi walaupun dia hidup di dalam dosa. Ya. Ingat perkataan saya, orang bisa sepertinya berhasil secara materi walaupun dia hidup tidak menyenangkan Tuhan. Orang bisa kaya raya walaupun dia punya sifat yang buruk, yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Ya. Tapi satu waktu orang ini membutuhkan Tuhan. Dan kalau dia berpikir bahwa saya bisa kaya, saya bisa berhasil, saya bisa sukses walaupun hidup saya tidak berkenan di mata Tuhan, akhirnya sampai satu waktu akan ketemu seperti apa yang dialami oleh Simson. Tuhan telah meninggalkan dia. Ya. Saudara-saudara, saya mau bilang bahwa keberhasilan secara materi itu bukan ukuran orang itu hidup berkenan di mata Tuhan atau tidak. Karena seperti saya bilang, ya, orang bisa berkelimpangan materi, walaupun dia hidupnya mungkin serong sana, serong sini. Ya, dia hidup di dalam dosa,
dia tidak berkenan, nggak layaklah hidupnya kalau diukur dengan kehidupan mungkin iman kita kepada Tuhan. Tapi orang itu bisa bergelimpangan kekayaan. Nah, saudara-saudara, tapi ingat ya, apa yang dialami oleh Simpson, itu sangat tragis ya, karena Tuhan meninggalkan. Nah, ini jangan sampai terjadi dalam hidup kita. Tuhan meninggalkan kita ya. Tuhan membiarkan kita ya, ini jangan sampai terjadi, saudara. Karena kalau kita ditinggalkan oleh Tuhan ya, kita lihat kita bisa kehilangan yang berharga di mata Tuhan ya. Kalau sampai Tuhan meninggalkan kita, kita akan kehilangan sesuatu yang sangat berharga dalam hidup kita. Ya. Ada beberapa yang hilang dalam kehidupan Simpson. Ya. Yang pertama tadi kita tahu bahwa Tuhan meninggalkan dia. Ya. Tuhan meninggalkan dia. Lalu kita baca dalam ayat yang ke-21. Ya. Tadi ayat 20, Tuhan meninggalkan dia karena dia tidak bisa menjaga kasih karunia Allah. Ayat yang ke-21, ya, Saudara David bisa tolong membacakan ayat 21. Ya, kita lihat saudara-saudara apa yang dialami oleh Simpson ketika dia tidak bisa menjaga kasih karunia Allah. Yang pertama dalam ayat yang ke-20 tadi, dia ditinggalkan oleh Tuhan. Lalu yang kedua, orang Filistin mencungkil matanya. Ya, bukan cuma sebelah lagi, kedua matanya. Ya. Orang Filistin mencungkil kedua matanya. Artinya apa, saudara? Kalau orang sudah tidak punya mata, artinya dia tidak bisa melihat. Dia tidak bisa punya visi. Ya, gambaran dari dia tidak punya visi. Ya, gambaran dari orang yang tidak punya masa depan. Ya, apa yang akan terjadi di depan dia sudah nggak tahu sama sekali. Gelap, dicungkil kedua matanya. Ya. Ya. Yang pertama Tuhan meninggalkan, yang kedua kehilangan visi. Ya. Kedua matanya dicungkil, kehilangan masa depan. Ya. Tidak bisa melihat lagi rencana Tuhan atas hidupnya akibat dari tidak bisa menjaga kasih karunia Allah. Ya. Lalu yang ketiga, tadi dalam ayat 21 dikatakan dia dibelenggu dengan 2 rantai tembaga. Artinya bahwa dia terperangkap, dia terbelenggu. Dia tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Ya. Karena sudah diikat dengan 2 rantai tembaga. Ya. Ini adalah merupakan gambaran kalau kita mensia-siakan apa yang Tuhan karuniakan kepada kita. Ya. Jangan sia-siakan karunia yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Ya. Ada orang yang berkali-kali menghadapi masalah, tapi dia tetap kuat, saudara-saudara. Itu kasih karunia. Bukan karena kekuatan kita. Itu adalah pemberian. Itu adalah kasih karunia daripada Tuhan. Ya. Jadi ketika kita sudah nggak ada kekuatannya sama sekali, saudara,
kita nggak bisa berbuat apa-apa. Simson karena terus dirayu, akhirnya lumer juga, ya. Akhirnya dia menyerah juga, ya. Beberapa kali mungkin dia masih bisa membela diri, tapi pada akhirnya, ya, ayat yang ke-20, Tuhan meninggalkan dia. Ya. Kalau sampai Tuhan meninggalkan kita, apa jadinya, saudara-saudara? Sedangkan kita hidup hanya bisa mengandalkan dan berharap kepada Tuhan. Ya. Kita hanya bisa bergantung kepada Tuhan. Ya. Kalau Tuhan kasih talenta untuk saudara menyanyi, pakailah menyanyi untuk memuliakan Tuhan. Itu adalah pemberian Tuhan. Itu adalah kasih karunia Tuhan. Jangan itu menjadi kesombongan kita. Satu waktu itu bisa diambil dari kita. Ya, satu waktu Tuhan bisa ambil. Ketika Tuhan melihat kehidupan kita tidak lagi berkenan di mata Tuhan. Ya. Ketika Tuhan melihat kehidupan kita selalu memberontak akan kepada Tuhan. Ya. Apa yang Tuhan sudah kasih itu bisa diambil. Ya. Seperti apa yang diberikan kepada Simson itu bisa diambil, ya. Dan keadaannya sekarang Simson betul-betul terpuruk, ya. Sudah nggak punya mata, ditinggalkan Tuhan, lalu dia dijerat, ya, dengan 2 rantai, dibelenggu dengan 2 rantai tembaga, berarti kuat sekali. Dia betul-betul sudah nggak bisa buat apa-apa. Ya. Tapi masih kita berkata puji Tuhan. Ya. Mari kita bilang puji Tuhan. Akhirnya Simson yang sudah nggak bisa berbuat apa-apa, dia akhirnya berseru kepada Tuhan. Ya. Nah, ini sebagai langkah terakhir, ya, sebagai langkah terakhir dari Simson. Ketika dia dalam keadaan sudah tidak bisa berbuat apa-apa, dia masih berteriak sama Tuhan. Dia masih berseru kepada Tuhan. Ya. Ada tokoh Alkitab juga yang sempat jatuh di dalam dosa. Daud, ya. Ketika dia jatuh, apa dia katakan kepada Tuhan? Ya. Beriku hati baru ya Allah. Jangan ambil rohmu daripadaku. Ya, dia tahu. Daud tahu itu adalah kasih karunia. Itu adalah pemberian yang luar biasa. Kalau kita diberikan Roh Kudus di dalam kehidupan kita, kita dipenuhi dengan Roh Kudus, itu adalah pemberian Tuhan. Ya. Simson dalam keadaan tidak berdaya. Kalau kita melihat dalam ayat yang ke-28, Kejadian 16 ayat yang ke-28. Ya. Berserulah Simson kepada Tuhan, katanya. Ya, Hakim-Hakim 16 ayat 28. Tadi saya bilang apa? Oh ya, memang lidah tidak bertulang. Hakim-Hakim, ya, padahal ditulis di situ Hakim-Hakim 16 ayat 28. Berserulah Simson kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan Allah, ingatlah kiranya kepadaku dan buatlah aku kuat sekali ini saja. Ya. Ini betul-betul sudah terakhir, saudara-saudara. Ini langkah terakhir. Simon berkata, sekali ini saja ya Allah, supaya dengan satu pembalasan juga kubalaskan kedua mataku itu
kepada orang Filistin. Ya. Saudara-saudara, puji Tuhan, Simson sadar. Ya. Puji Tuhan, Simson akhirnya bertobat, dia panggil Tuhan. Ya. Tadinya dia sudah lupa dengan Tuhan. Ya, dihadapi segala sesuatu dengan sendiri, dengan kekuatan sendiri. Saya bisa tanpa Tuhan. Ya. Tapi puji Tuhan, pada waktu kondisinya betul-betul terpuruk, gak bisa berbuat apa-apa, dia berseru kepada Tuhan. Ya, dia panggil Tuhan, beri kekuatan kepadaku Tuhan, ingatlah akan aku Tuhan. Ya, sekali ini saja. Ya. Nanti saudara bisa baca seterusnya. Akhirnya Tuhan betul-betul dikasih kekuatan kepada Simson. Ya. Saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, ketika Simson ada kesadaran yang penuh, ya, bahwa ternyata dia sudah lari jauh daripada Tuhan. Dia tidak menghargai kasih karunia Tuhan. Ya. Sekarang dia kembali. Ya, tapi dalam kondisi yang memang sudah hancur-hancuran. Ya, mata sudah dicungkil, tangan sudah dibelenggu. Di situ baru dia sadar. Ya, dia perlu Tuhan. Ya, dia perlu Tuhan. Dia berseru, dia berteriak kepada Tuhan. Ya. Hari ini saudara-saudara, saya tidak tahu kondisi saudara. Ya. God bless you. Ya. Tuhan memberkati kita semua. Apa yang kita sampaikan pada hari ini, saya sampaikan pada hari ini, biarlah ini boleh menjadi sebuah pelajaran yang berharga buat kita. Bahwa mau tidak mau, kita harus menghadapi peperangan demi peperangan. Mau tidak mau, ya, kita harus berusaha mencapai garis akhir. Ya. Dan puji Tuhan kalau pada akhirnya kita menjadi pemenang. Ya. Saya pernah khotbah bahwa antikris itu bukan di luar gereja, saudara. Antikris itu muncul dari tengah-tengah umat. Umat yang tadinya percaya kepada Tuhan. Lalu karena dipengaruhi, ya, akhirnya dia anti kepada Kristus. Ya. Hari ini saudara-saudara dan saya, Tuhan masih beri kesempatan kepada kita. Tuhan beri kesempatan kepada kita untuk kita bertobat. Tuhan beri kesempatan kepada kita untuk kita sadar bahwa tanpa Tuhan seperti Simson. Ya. Ketika Tuhan meninggalkan Simson, dia langsung kehilangan visi. Dia nggak tahu hidup ke depan mau seperti apa, dia sudah nggak tahu. Ya. Karena apa? Karena dia ditinggalkan oleh Tuhan. Ya. Jangan sampai hidup kita ditinggalkan oleh Tuhan. Ya. Dan hari ini adalah kesempatan untuk kita berseru, ya, kita berserah kepada Tuhan, karena kita tahu Tuhan sanggup menolong kita. Ya. Puji Tuhan. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita akan memuji Tuhan. Saya tidak tahu apa yang sedang menjadi pergumulan dalam hidup saudara, masa depan saudara seperti apa, ya. Apa yang saudara akan alami di masa depan, di masa mendatang, saya tidak tahu. Ya. Tetapi satu hal, kalau kita mau berseru, berserah kepada Tuhan, maka mata Tuhan tertuju kepada kita.
Kalau kita mau berseru dan berserah kepada Tuhan, mata Tuhan melihat. Tuhan akan menolong kita. Tuhan akan memberi kekuatan kembali kepada kita. Tuhan akan pulihkan kita. Ya. Haleluya. Serahkanlah hidupmu padanya, serahkanlah seluruh persoalanmu, sebab di dalam namanya ada jaminan kekal di dalam segala perkara. Serahkanlah